Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk meneruskan pelajaran kita kitab Mukhtarat sekarang kita sudah sampai ke halaman 27. 26 ini udah belum? 26 ya? Tapi Ustadz diulang dari 25 dong. 25 dari masdar ya. Ini halaman 25, silakan. Al-Faslu Sadis, fasal ke-6 atau bab 6. Al-ismu bin nazari ila tarkibi. Isim dilihat dari penyusunannya atau ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau pada tarkibnya atau penyusunannya ada dua, yaitu ada isim jamid dan isim mustaq. Isim jamid kemarin kita sudah pelajari beberapa. Di isim jamid yaitu isim yang tidak disusun dari selainnya. Misal mauz, qalam, fil, burtuqal, rajulun. Dia langsung ada seperti itu. Tidak ada susunan awalnya. Dan diambil dari kata yang lainnya. Isim jamid ada dua macam, yaitu isim zat, isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Isim zat itu isim yang tidak diambil dari kata kerja, seperti hayawan, rajulun, syajarah, jabalun, nahar. Ini tidak berasal dari kata kerja. Jadi langsung isim tersebut, hayawan, rajulun, yang begitu. Kemudian yang kedua, yang termasuk isim jamid yaitu masdar. Kalau masdar ini itu isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya. Kata benda abstrak disebutnya atau tidak jelas ya, tidak ada bendanya, itu hanya bisa dilihat. Masdar adalah asal semua fiil dan isim mustaq. Ini masdar berarti asalnya dari fiil, asalnya semua fiil dan isim mustaq. Macam-macam masdar kemarin, dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. A. Masdar yang fiilnya 3 huruf. Yang fiilnya 3 huruf. Cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus. Jadi maksudnya masdarnya banyak gitu ya, tidak ada kaidah tertentu. Jadi masdarnya harus itu saja, tidak. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan, yaitu jika menunjukkan arti sebagai berikut. Yang pertama menunjukkan produksi. Wazannya yaitu fi'alah. Contohnya tijarah, zira'ah, sina'ah. Tijarah, zira'ah, sina'ah. Tijarah kemarin maknanya apa? Perdagangan. Nah, zira'ah, Pertanian. nah, pertanian atau perkebunan. Sina'ah, Perbuatan. iya, perbuatan atau produksi gitu ya.
Ini di kamusnya halaman 25, halaman 24, nah, halaman 24 silahkan dibuka. Kemudian keguncangan. Keguncangan yaitu ikut wazan. Nah ini ya yang kata anak kemarin, anak taunya di sini tuh fayadanun, fayadon, dauron, dauron, dawaron. Saya. Ini mungkin saya dia mungkin tanwin karena ainnya fathah, bukan sukun ya. Bukan fa'lanu, tapi fa'alan. Nah, saya seperti dawaron ya, dawaron, tawafan, golayan. Nah, ya sahih. Dia tanwin ya. Dawaron artinya berputar ya. Kemuter-muter disebut dengan dawaron. Atau disebut dengan pusing. Kepala pusing maksudnya gitu ya. Itu namanya dawaron. Kemudian tawafan artinya keliling. Golayan artinya mendidih. Kemudian yang ketiga penyakit atau suara. Wazannya yaitu fu'al. Misal buka artinya nangis. Zukam artinya pilek. Kemudian su'al ain ya. Su'al itu artinya batuk. Kemudian warna fu'latun. Ikut wazan fu'latun ya. Jadi humratun, sufratun, khudratun. Ini menunjukkan warna. Di humrah itu artinya merah, sufrah itu dari kata asfar kuning, khudrah hijau, akhdar. Nah, ada di buku ya, di buku ada. Kemudian 4. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Nah, jika maknanya tidak ada yang seperti ini ya, produksi, guncangan, penyakit, suara atau warna, maka wazannya yang pertama, jika fi'ilnya muta'addin ya, fi'il muta'addin artinya dia butuh objek, maka biasanya ikut wazan fa'lan. Yang biasa itu ya, fa'ala yaqulu fa'lan. Kemudian misalkan nasara yansuru nasran, biasa itu. Ini kalau fi'ilnya dia butuh objek. Jika fi'ilnya lazim, kata kerjanya tidak membutuhkan objek, maka biasanya ikut wazan. Nah ini, yang pertama fu'ul. Misal sujud, qu'ud, ruju'. Sujud artinya sujud, qu'ud duduk, ruju' kembali. Atau yang kedua fu'ulah. Contohnya suhulah, gampang, mudah. Su'ubah, susah. Udhubah. Udhubah itu tawar. Itu udhubah. Kemudian yang ke-C, fa'alun. Misalnya farahun artinya senang, amalun artinya bekerja, syaba'un artinya kenyang. Itu ya. Itu kemarin sampai sini gitu masalah. Sekarang B, masdar yang fiilnya 4 huruf. Yang kata kerjanya terdiri dari 4 huruf. Jika al-fi'lul madhi ikut wazan af'al. Yang pertama, jika fi'il madinya wazan af'al, masdarnya ikut wazan if'al. Nah, kalau ini gampang ya. Ini kita sudah pelajari di sorof. Jadi sama dengan sorof. Af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala yufa'ilu. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fa'lala yufa'ilu fa'lalatan. Ini sama dengan pelajaran kita. Contohnya misalkan ankara inkar, ahsana ihsan. Kemudian yang kedua fa'ala ini allama ta'lim, abbara ta'bir, kabbara takbir, hammada tahmid, yang kayak begitu. Kemudian yang ketiga fa'ala itu mufa'alah, contohnya jahada mujahadah, hasaba muhasabah, kalama mukalamah, hadasa muhadasah, kayak gitu. Ini kita sudah pelajari di sorof, jadi masdarnya. Kemudian yang keempat wazan fa'alalah, masdarnya fa'lalatan. Maka zalzala zilzalatan, zalzalatan, zahrafa zahrafatan.
Zalzala zilzal ya. Zilzal gempa atau guncangan. Kemudian zahrafa. Zahrafa itu zuhruf, dari kata-kata zuhruf, perhiasan. Bukan perhiasan, menghias atau memperindah, zuhruf. Nih, kemudian ada pertanyaan dulu sampai 2 sini. Sampai B. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya. Kemudian C. Masdar yang fiilnya 5 sampai 6 huruf. Wazannya adalah yang pertama, jika fiil madinya diawali huruf hamzah wasl, maka masdarnya ikut wazan fiil madi dengan mengkasrahkan huruf ketiga. Dengan mengkasrahkan huruf ketiga dan ditambah alif sebelum huruf terakhir. Kita sudah tahu nih. Contohnya misalkan wazan ifta'ala, masdarnya ifti'al. Contohnya ijtama'a ijtima', infa'ala infi'al. Contohnya intalaqa intilaq, istaf'ala istif'al. Contohnya istaghfara istighfar. Ini sudah tahu masdarnya. Taib ifta'ala ijtama'a artinya apa? Ijtama'a berkumpul. Ijtama'a artinya berkumpul. Okay. Atau rapat. Kemudian intalaqa artinya beranjak. Kemudian istaghfar artinya memohon ampunan. Ini sama yang kayak kita pelajari. Intilaqo belanja. Belanja, beranjak bukan belanja. Nah, intalaqa artinya beranjak bukan belanja. Ada pertanyaan lagi sekarang. Kemudian 2. Jika fi'il madinya diawali huruf ta, maka masdarnya ikut wazan fi'il madi dengan mendomahkan huruf sebelum huruf akhir. Contohnya misalkan tafa'ala, wazannya masdarnya tafa'ul. Contoh ta'allama ta'allum, tafa'ala tafa'ul, ta'arafa ta'aruf, tafa'lala tafa'lul. Contohnya tazalzala tazalzul. Tazalzul ya. Ada nggak di kamus ini maknanya? Ta'allama. Ada ya di halaman 26. Ta'allama artinya belajar. Ta'arafa berkenalan. Saling berkenalan ya. Tazalzala artinya berguncang, terguncang. Berguncang. Kemudian di kamus di sini ada contoh ya. Ada tadrib latihan ya. Tulislah masdar dari fiil berikut. Ada latihannya. Nanti silahkan dikerjakan di kamus ya. Kemudian masdar mim. Ya, masdar mim atau disebut dengan al-masdar al-mim. Isim masdar yang diawali dengan huruf mim ini ya. Cara membuatnya jika fiilnya 3 huruf, maka masdar mimnya mengikuti wazan maf'al. Misal, nasara mansar, raja'a marja', fataha maftah. Itu masdar mim, maksudnya masdarnya diawali dengan huruf mim. Maknanya sama dengan masdar biasa. Kemudian itsnan, jika fiilnya 3 huruf dan fa fiilnya huruf waw. Perhatikan, ini fa fiilnya huruf waw. Maksudnya fa fiilnya huruf waw, apa maksudnya? Kita fiil kata kerja itu diawali dengan huruf fa, fa'ala gitu ya. Nah, ini disebutnya yang pertama fa fiil, yang kedua ain fiil, yang ketiga lam fiil. Ketika menemukan kata misalkan ya, ketika menemukan kata wada'a, maka ini wawu disebut dengan fa fiil.
Do ini disebut dengan ain fi'il. Ain ini disebut dengan lam fi'il. Maksudnya di sini fa fi'ilnya huruf wawu, fa fi'ilnya huruf wawu. Nah, maksudnya huruf yang pertamanya yang sejajar dengan fa fi'il adalah wawu, itu maksudnya. Ya. Baik. Jadi jika fi'ilnya 3 huruf dan fa fi'ilnya huruf wawu, maka masdar mimnya ikut wazan maf'il. Misal, wajada maujid, waqa'a mauqi'. Wajada maujid, waqa'a mauqi'. Wajada bermakna menemukan. Maujid itu masdarnya. Waqa'a artinya jatuh. Mauqi' sama artinya ya, itu jatuh. Kemudian yang ketiga, jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka masdar mimnya seperti isim maf'ul. Seperti isim maf'ul. Contoh, misalkan ta'allama muta'allam. Muta'allam ini dia isim maf'ul dan masdar mimi sama. Intolaqa muntolak ini sama. Maf'ul dengan masdar sama. Istaghfara mustaghfar. Ini masdar dan masdar mimi dan isim maf'ul sama. Ini dari 3 huruf, lebih dari 3 huruf. Kemudian masdar sinai. Masdar sinai isim yang ditambah dengan ya tak marbutah agar bermakna masdar. Contohnya misalkan insan, insaniyah. Ini masdar disebut dengan masdar sinai. Jadi ditambah dengan ya nisbah. Ini ya-nya disebutnya dengan ya nisbah. Jadi insaniyah artinya memiliki sifat kemanusiaan. Gitu ya. Khalfun khalfiyah artinya khalfiyah itu latar. Khalfun artinya belakang. Khalfiyah latar belakang. Mas'ul yang ditanya atau yang bertanggung jawab. Mas'uliyah artinya pertanggungjawaban. Kayak gitu. Tanggung jawabnya atau pertanggungjawaban. Ini disebut dengan masdar sinai. Masdar sinai yaitu masdar yang diambil dari isim ditambah dengan ya nisbah dan tak marbutah. Kemudian ada isim marwah. Isim marwah itu isim yang menunjukkan jumlah. Gitu ya. Isim yang menunjukkan sekali kejadian. Ini sekali kejadian. Cara membuatnya, jika fi'ilnya sulasi 3 huruf, maka isim marwahnya ikut wazan fa'latan. Fa'latan. Yang 3 huruf, misalkan. Contohnya, dorbatan, misalkan ya. Ini misalkan, doroba yadribu, masdarnya kalau dorbatan, masdarnya kita bikin dorbatan, ini menunjukkan 1 kali pukulan. Gitu. 1 kali pukulan. Atau yang lainnya misalkan sajadatan. Sajadatan berarti 1 kali sujud. Gitu ya. 1 kali sujud. Atau yang lainnya yang sama ya. Intinya wazannya fa'latan itu menunjukkan jumlah ya, jumlah kejadian atau masdar marah disebutnya. Atau ismul marah. Di sini ismul marah. Namanya isim marah atau masdar marah ya. Atau masdar marah. Masdar marah. Jadi menunjukkan jumlah. Menunjukkan jumlahnya berapa kali. Jadi dorbatan artinya 1 kali pukulan. Dan itsnan selain sulasi, maksudnya selain 3 huruf ya. Sulasi itu artinya 3 huruf. 4 huruf atau lebih, maksudnya 4 huruf ke atas. Ismul marwah diambil dari masdarnya, lalu ditambah akhiran tak marbutah. Namun jika masdarnya sudah berakhiran tak marbutah, maka ditambah kalimat wahidah. Misalkan dorbah ini, yang tadi dorbah, dia masdarnya, ini masdar marwah ya, dorbah ini masdar marwah. Yang tadi ada dorban, dia masdar biasa.
Dorban ini masdar biasa. Kalau dorbatan ini masdar marfuh karena ada ta marbutahnya. Dorbatan ini itu diambil dari kata dorban asalnya. Dibikin masdar marfuhnya tinggal ditambah dengan ta marbutah. Jadi dorban masdar marfuh. Kalau dorban artinya pukulan, kalau dorbatan artinya satu kali pukulan. Kemudian intolako masdarnya itu intilaqatan. Tinggal intilak, asalnya intilak, gitu. Masdar biasanya intilak, tinggal ditambah ta marbutah menjadi intilaqatan. Maka ini kalau dia sudah masdarnya sudah ada ta marbutahnya, kita bisa tambah dorbatan wahidatan, intilaqatan wahidatan. Kemudian zakka tazkiyatan. Zakka artinya mensucikan, ya. Tazkiyatan artinya suci. Maka kita bisa tambah tazkiyatan wahidatan. Nah, ini contohnya. Darabatul kalba darbatan. Darabatul kalba darbatan artinya saya memukul kalb darbatan, satu kali pukulan. Boleh mau ditambah wahidatan ataupun tidak, enggak masalah. Kemudian intalaqtu intilaqatan wahidatan. Jadi saya beranjak satu kali anjakan. Satu kali beranjak. Kemudian la uzakkika tazkiyatan wahidatan. Zakka yuzakki artinya memujimu, ya. Memujimu atau mensucikan itu. Di tazkiyah itu nafas artinya mensucikan nafas itu. Jadi la uzakkika tazkiyatan wahidatan. Aku tidak memujimu sekali pujian. Ini masdar marfuh. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Ismul marfuh, ya namanya, ismul marfuh. Baik, kalau tidak ada, kita teruskan. Berikutnya isim hay'ah. Ismul hay'ah. Isim yang menunjukkan keadaan ketika terjadinya fi'il. Isim hay'ah, ismul hay'ah hanya dibuat dari fi'il tsulasi 3 huruf saja. Lalu diikutkan wazan fi'lah. Misal, hay'ah itu artinya keadaan, ya. Hay'ah itu, ismul hay'ah itu isim yang menunjukkan keadaan. Contohnya misalkan, fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah wa idza dzabhtum fa'ahsinul dzibhah. Jadi fa'idza qataltum, dan apabila qataltum kalian membunuh, fa'ahsinu maka perbaikilah, al-kitlah cara membunuhnya. Cara membunuhnya. Kemudian wa idza dzabhtum, dan apabila kalian mendabah, menyembelih, fa'ahsinu adz-dzibhah, maka perbaikilah, maksudnya maka baguskanlah, gitu ya, bukan perbaikilah. Maka baguskanlah adz-dzibhah, cara menyembelihnya. Maksudnya apa? Ikuti tata cara membunuh, tata cara menyembelih. Misalkan menyembelih, pisaunya harus tajam, kemudian pisaunya jangan diperlihatkan kepada hewannya, kayak gitu. Ini berarti isim hay'ah, gitu ya. Ismul hay'ah disebutnya dengan isim yang menunjukkan keadaan, ya. Keadaan bagaimana terjadinya fi'il. Kemudian contoh yang kedua, jalastu jilsatal ulama. Artinya saya duduk jilsatal ulama, seperti duduknya para ulama. Jadi keadaan duduknya itu menyerupai atau seperti duduknya para ulama. Itu maksudnya. Mafhum? Silakan. Sampai sini. Ada pertanyaan dulu? Nah. Tidak ada, ya. Ini materi semua, insyaallah. Kemudian ada isim mustaq. Alismul mustaq. Isim yang diambil atau disusun dari selainnya, kata jadian. Ini isim mustaq itu isim yang diambil dari kata kerja, itu yang Anda tahu. Contohnya misalkan mauzun, faizun,
tawilun, miknasatun, raji'un. Ini disebut dengan isim mustaq. Mauzun artinya dari kata-kata wazn. Mauzun itu dia isim maf'ul, berarti ditimbang. Faizun itu dia isim fa'il. Ya. Isim fa'il, faiz artinya lulus atau menang. Tawil dia juga sama, ya, ke isim fa'il atau masuk ke sifat musabahah, gitu. Tawil artinya panjang. Miknasah ini termasuk ke isim alat. Ke isim alat asalnya miknas. Kemudian ditambah tak marbutoh karena sering digunakan. Di miknasah artinya alat untuk yaknus, alat untuk menyapu. Miknasah disebut dengan sapu. Raji juga isim fa'il, sama dari kata-kata roja'a, yarji'u artinya kembali. Raji artinya berarti orang yang kembali. Ini isim mustaq. Jadi isim mustaq diambil dari fi'ilnya. Kemudian isim mustaq, al-ismul mustaq ada 8 macam. Banyak juga ya. Yang pertama isim fa'il. Nah ini. Seperti faiz tadi sama raji. Isim fa'il atau isim fa'il, isim pelaku yang gitu ya. Maksudnya yang melakukan kata kerja tersebut. Cara menyusunnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika fi'ilnya sulasi, maka isim fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Jika fi'ilnya sulasi, maka fa'ilnya ikut wazan fa'ilun. Contohnya alima alimun, nasara nasrun, hakama hakimun. Dan ini tidak semua ya. Yang sulasi kita pelajari itu ada 6 wazan. Ada 6 wazan. Ini tidak semua seperti ini. Jadi tidak semua wazannya fa'ilun. Tidak semua wazannya fa'ilun, ada yang wazannya fa'ilun. Ada yang wazannya fa'ilun. Dan semua aglabnya atau kebanyakan itu wazannya adalah fa'ilun begini. Tapi tidak semua. Di buku ini tidak diterangkan yang lainnya. Labas. Sila. Kemudian yang kedua, B. Jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim fa'ilnya sebagai berikut. Cara membuat isim fa'il. Nah ini yang seperti kita ya, sama seperti yang kita pelajari. Yang pertama, diambil dari fi'il mudhari', huruf mudhari'ahnya diganti dengan mim dhammah, huruf pertama yang diganti dengan mim dhammah, kemudian dikasrah huruf sebelum akhir. Contohnya yujahid, huruf pertamanya diganti dengan huruf mim dhammah, sebelum akhir kasrahkan mujahid. Yata'allam, mim dhammah sebelum akhir kasrahkan muta'allim. Yatma'in, mimnya di depannya diganti mim, sebelum akhir dikasrahkan mutma'in. Ini paham ya insyaallah. Ada pertanyaan silakan. Mafhum apa yang kita bahas? Mafhum atau bingung? Ada pertanyaan silakan. Mafhum ya insyaallah ya. Kemudian sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya yang menunjukkan lebih gitu, yang menunjukkan lebih dari makna biasanya. Isim fa'il yang menunjukkan arti sangat, nah ini ya, yang menunjukkan arti sangat atau lebih. Adapun wazannya adalah yang pertama fa'al. Fa'al. Contohnya misalkan hammaz. Ini artinya berarti dari kata-kata hamaza. Hamaz. Hamaz apa maknanya? Wailul likulli humazatil lumaza. Humazatil lumaza. Baik. Hammas ini dia yang mencela dengan kata-kata, gitu ya. Kata-kata. Di wailul likulli humazah. Humazah ini dari kata-kata humazah, ya. Dia mencela dengan kata-kata. Kalau lumazah mencela dengan perbuatan, misalkan dengan lirikan mata itu. Jadi hammas dia berarti orang yang
sangat mencela, atau orang yang sering mencela disebut dengan hammas, itu ya. Kemudian syaddad. Syaddad ini artinya sangat keras, berarti dari kata-kata syadid. Kemudian wadda'. Wadda' ini berarti orang yang sering memalsukan gitu ya. Ini sebutnya wadda', mungkin begitu. Kalau di kamus apa artinya? Pemalsu saja ya, pemalsu saja. Gawas, ini juga sama, gawas ini artinya penyelam. Ya. Penyelam, karena di sini sighah mubalaghah berarti itu orang yang sering menyelam, begitu maknanya. Jabbar. Nah, jabbar ini artinya dari kata-kata jabarut ya. Jibr. Ini artinya maksa. Berarti jabbar itu orang yang sangat memaksa. Jabbar maha maksa gitu ya. Kalau kepada Allah disandingkan. Begitu. Intinya yang fa'al ini menunjukkan lebih ya. Maknanya menunjukkan lebih dari isim fa'il. Ya. Kalau isim fa'il biasa pelakunya, tapi kalau fa'al ini disebutnya dengan sighah mubalaghah. Ya, menunjukkan makna sangat atau lebih. B fa'il. Fa'il ya. Fa'il juga sama, yaitu yang menunjukkan sangat atau lebih. Seperti misalkan rahim, maha penyayang kita sebutnya. Kalau untuk Allah ya, maha penyayang. Atau kalau untuk orang tidak kita katakan maha ya. Kalau untuk orang kita katakannya lebih penyayang. Bisa katakan seperti itu ya. Karena maha itu hanya untuk Allah. Artinya tidak ada yang lebih menyayangi kecuali Allah. Kemudian azim. Azim itu yang besar, agung. Berarti kalau azim sangat agung. Kalau Allah berarti maha agung. Qadir. Qadir ini mampu atau maha mampu. Khabir. Khabir artinya dia maha tahu. Khabir maha tahu atau berilmu, maha berilmu. Alim juga sama, dia alim artinya orang yang memiliki ilmu, maksudnya orang yang berilmu, sangat berilmu gitu ya. Itu alim. Beda dengan alim. Kalau alim dia orang yang berilmu, tapi kalau alim orang yang sangat memiliki ilmu, orang yang banyak ilmunya gitu, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang ketiga wazan fa'ul. Ini juga menunjukkan sangat. Sabur misalkan ya. Artinya sangat sabar. Atau penyabar. Gitu ya. Sangat sabar atau penyabar. Ghafur. Maha pengampun. Atau disebut yang lainnya sangat mengampuni. Wadud. Wadud dari kata-kata wud gitu ya. Wud. Di mawaddah ini wadud namanya. Di wadud bisa disebut dengan penyayang. Atau wadud berarti maha penyayang. Saduq. Jujur, maha jujur atau sangat jujur gitu ya. Saduq. Kadzub, nah ini dusta, berarti sangat dusta. Pendusta bisa katakan seperti itu ya. Pendusta maksudnya sangat dusta. Baik, ada pertanyaan silakan. Mafhum atau bingung ini yang kita bahas? Ini mukhtarat kebanyakan materi ya. Jadi nanti yang mendengarkannya bukan paham tapi malah ngantuk. Tab yang ketiga isim maf'ul. Dari isim mustaq ya, yang ketiga dari isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang dikenai pekerjaan, artinya yang di atau maknanya ter gitu ya. Atau maknanya ter titik-titik. Jika fi'ilnya sulasi 3 huruf maka isim maf'ulnya wazan maf'ul. Seperti alima ma'lum. Ya. Alima artinya tahu, kalau ma'lum artinya diketahui atau apa? Kalau ma'lum berarti disebutnya yang diketahui ya, yang diketahui. Maklum artinya yang diketahui. Alima tahu berarti maklum artinya yang diketahui gitu.
Nasara artinya menolong. Kalau mansur artinya yang ditolong atau tertolong. Kemudian hakama artinya menghukumi. Kalau mahkum artinya yang dihukumi, yang dikenai pekerjaan hukuman itu. Yang dikenai pekerjaan bukan hukuman penjara ya, maksudnya yang dihukumi itu. Itu maknanya yang dihukumi. Kemudian B, jika fiilnya lebih dari 3 huruf, maka menyusun isim maf'ulnya sebagai berikut. Yang pertama diambil dari fiil mudhari'. Huruf mudhari'ahnya atau huruf pertamanya diganti dengan mim dhamma, dipathahkan huruf sebelum terakhir. Perhatikan ini ya. Kalau ini dipathahkan huruf sebelum terakhir, ini untuk membuat isim maf'ul. Kalau isim fa'il itu dikasrahkan sebelum terakhirnya. Perhatikan contohnya yujahid, yujahidu isim maf'ulnya mujahadun. Kalau isim fa'ilnya mujahidun, haknya dikasrahkan, itu bedanya ya. Jadi bedanya isim fa'il dan isim maf'ul di nomor 3 ini. Kalau isim fa'il dikasrahkan sebelum akhir, kalau isim maf'ul dipathahkan sebelum akhir. Jadi yujahidu artinya mujahid, yang bersungguh-sungguh. Berarti mujahadun artinya yang disungguh-sungguh, yang disungguh-sungguhkan gitu mungkin ya. Kemudian yu'allimu berarti mu'allam. Mu'allam ini yu'allimu artinya mengajarkan atau mempelajari. Berarti mu'allam yang dipelajari gitu. Yuqatilu artinya membunuh, saling membunuh. Qatala yuqatilu artinya saling membunuh. Berarti muqatal artinya yang dibunuh. Yang dibunuh atau yang diperangi, bisa qatala yuqatilu atau yang berperang. Paham sampai sini? B. Ada pertanyaan dulu silahkan. Paham ya? Banyak materi ya? Nah, silahkan ada pertanyaan. Boleh. Kalau tidak ada kita teruskan. Bosan tidak nih mendengarkan anak kayak ceramah ini? Ini kayak ceramah. Banyak materinya. Coba kita lihat bagaimana. Sebanyak ya. Nggak apa-apa, kita teruskan. Mudah-mudahan dipahami ya. Sintafdil. Sekarang 4 berarti. As-sifah al-musyabbahah. As-sifatul musyabbahah bismi fa'il. Isim yang semakna dengan isim fa'il. Tersusun hanya dari fi'il yang tidak memerlukan objek ya, atau disebutnya dengan fi'il lazim. Dan 3 huruf, dan dia fi'ilnya tersebut terdiri dari 3 huruf. Wazannya untuk sifah musyabbahah yang pertama fi'il madi berwazan fa'ila. Nah, ini yang tadi ya. Fi'il madi berwazan fa'ila. 1 fa'ilun, misal farihun, syarisun. Farihun artinya senang atau gembira. Kalau syarisun apa nih maknanya? Anda nggak tahu. Yang jelek akhlaknya, nah, yang jelek akhlaknya. Di kamus itu ada yang jelek akhlaknya, Anda nggak tahu. Kemudian yang kedua af'alu. Ini disebut dengan sifah musabah juga berarti ya. Warna-warna ini masuk ke sifah musabah. Contohnya ahmar, asfar, a'war, a'ma. Ahmar ini merah. Asfar kuning. A'war itu yang matanya hanya melihat ya, yang matanya hanya melihat sebelah. Ini a'war namanya. Buta sebelah itu ya. Itu a'war namanya. Kalau a'ma dia yang tidak bisa melihat. Itu a'ma. Mafhum ya. Jadi a'war ini hanya bisa melihat dengan satu mata. Kalau a'ma ini nggak bisa melihat sama sekali. Kemudian yang ketiga fa'lanu. Nah, ini dia ya, yang tadi. Perhatikan, anak tadi salah.
Jadi yang ujungnya tidak tanwin itu yang ainnya sukun ya, bukan fathah. Jadi fa'lanu ini masuk ke memenuhi syarat. Contohnya kaslanu, ghadbanu, jau'anu, atsyanu. Kaslan ini artinya malas. Ghadban marah, jau'an lapar, atsyan haus. Ini wazan ini yang pertama. Yang kedua fi'il madi berwazan fa'ul. Fa'ula. Fi'il madi berwazan fa'ula gitu ya. Jadi sifat musabahahnya itu fa'ilun. Misal kabirun, ini wazan fi'il madinya adalah kaburo. Kaburo. Sagirun saguro. Kasirun kasuro. Da'ifun da'ufa. Itu fi'il madinya. Jadi sifat musabahahnya itu kabir, sagir, kasir, da'if. Kabir artinya besar, sagir kecil, kasir banyak, da'if lemah. Nah, Bu Pipi bertanya, Bu Pipi suaranya kecil gitu. Ke yang lainnya kedengeran? Nah, nggak kedengeran. Nah, Dengar Ustaz. nah. Tab yang kedua fa'lun. Yang kedua fa'lun. Di fi'il madi wazannya fa'ula, sifat musabahahnya yang kedua adalah fa'lun. Misal sahula sahlun, sa'uba sa'bun, aduba adbun, dakhuma dakhmun. Ini sifat musabahahnya. Sahlun artinya mudah. Sa'bun artinya susah. Adbun artinya tawar. Dakhmun artinya dokhm ya. Bisa maknanya di kamus yang gemuk ya maknanya. Tapi dokhm ini maksudnya adalah tidak hanya gemuk ya. Jadi dokhm itu artinya besar, kuat itu. Di dokhm itu ya. Itu dokhm namanya. Nah, bisa dikatakan gemuk kalau misalkan untuk orang. Berarti kalau untuk benda itu yang bendanya besar, ini dokhm namanya. Kemudian yang ketiga fu'al, fu'alun. Ini ya, sifat musabahahnya fu'alun. Jadi wazan fa'ula bisa fa'il, bisa fa'lun dan fu'alun. Contohnya syuja', humam. Syuja' artinya orang yang memiliki syaja'ah. Yang memiliki syaja'ah itu artinya pemberani. Oh ya, orang yang berani gitu ya. Kemudian humam, humam apa humam? Dari kata-kata hammun itu. Hammun. Nah, itu yang memiliki angan-angan yang tinggi. Yang tinggi cita-cita. Nah, di kamus yang tinggi cita-cita ya. Nah. Taib. Ini berarti sifat musyabbah. Ini penting ya, yang sifat musyabbah ini. Mafhum sampai sini? Pertanyaan? Insyaallah ya. Kita teruskan. Ada isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang menunjukkan arti lebih atau paling ya. Lebih atau paling. Cara menyusunnya isim tafdil diambil dari kata sifat yang fiilnya 3 huruf. Yang kata kerjanya dibentuk dari 3 huruf. Lalu diikutkan wazan af'alu, ini wazannya. Bagi mudzakkar. Misal, ya, bagi mudzakkar ini. Misal, kabirun akbar, yang paling besar. Alimun a'lam. Kabir artinya besar, akbar lebih besar. Alimun artinya tahu, a'lam lebih tahu, gitu ya. Atau yang paling tahu. Adapun bagi muannas maka mengikuti wazan fu'la ini ya. Ini fu'la, ini muannasnya ini perhatikan. Kalau mudzakarnya itu af'al, kalau muannasnya fu'la ini perhatikan. Seperti misalkan kabirun untuk muannasnya itu kubra, sagirun sugra, afdalu untuk mudzakar ya, dari kata-kata fadl, untuk muannas fudla gitu. Ahsan husna itu ya. Ini untuk mudzakar itu ahsanu. Ahsanu. Bagus artinya, untuk muannas berarti husna. Nah ini. Asma'al husna gitu.
Ikut wazan fu'la. Kemudian apa lagi? Nanti ya, banyak mungkin. Seterusnya, keadaan isim tafdil. Jika nakiroh dan tidak mudhof, maka wajib mufrad. Nah ini ya. Jika isim tafdilnya nakiroh dan tidak mudhof, maka wajib mufrad. Mudzakkar dan diikuti min, artinya lebih dari. Misal, Aisyah tu a'lamu min Fatimah. Aisyah lebih tahu daripada Fatimah. Ini isim tafdil. Berarti a'lam, Aisyah tu a'lam. Jika nakirah dan tidak mudhof maka wajib mufrad. Mudzakkar dan diikuti a'lam. Oke, berarti isim tafdil itu dia bisa untuk mu'annas juga ya. Aisyah tu a'lamu. Karena a'lamu ini nggak ada mudzakarnya kalau nggak tahu ya. A'lamu itu alimun fu'la, nggak ada ya. A'lamu ini nggak ada mudzakar, mu'annasnya, anak nggak tahu mu'annasnya apa. Maka di sini digunakan mudzakar saja. Kemudian yang kedua, at-ta'iratu asra'u minas sayyara. Ini juga sama. Ini mudzakar juga ya. Asra muannasnya anak nggak tahu. Sur'a nggak ada ya. Nah, asra. Nah, ini karena mungkin tidak ada muannasnya ini. Jadi a'lam, asra ini nggak ada muannasnya. Maka walaupun Aisyah dan ta'irat dia muannas, maka pakainya mudzakar tidak masalah, tapi harus dipakai min. Wajib mufrad. Mungkin seperti itu. Karena a'lam aslu anak tidak tahu muannasnya apa. B, kita lihat yang B. Jika ma'rifah dengan al, maka nau, jenis dan adadnya bilangannya harus sesuai dengan yang disifati. Naam, taib. Sahih. Naam. Berarti gini ya. Kalau yang atas dia jika nakirah dan tidak mudhof, jika nakirah dan tidak mudhof, maka dia wajib mufrad. Muzakkar yang diikuti min. Wajib mufrad muzakkar. Mungkin ini masih nyambung ke sini ya, tidak ada koma di sini. Wajib mufrad muzakkar gitu. Jadi Aisyah tu a'lamu min Fatimah kayak gitu. Karena nakirah ini enggak ada alif lamnya. Tapi jika dia ma'rifah ada alif lam, maka jenis dan bilangannya harus disamakan. Harus disamakan dengan isim sebelumnya. Contohnya misalkan al-akh ini mudzakkar. Maka isim tafdilnya itu al-akbar juga pakai mudzakkar dan pakai alif lam. Kalau dia ma'rifah, ini ma'rifah ya, alif lam. Kemudian al-ukhtu al-kubra. Ini disamakan. Al-kubra ini untuk muannas dan dia juga ma'rifah dengan alif lam. Jadi al-akhu al-akbar zakiyun. Artinya kakak cerdas. Al-ukhtul kubra qadimah, artinya kakak perempuan atau teteh itu qadimah datang. Saudara perempuan yang paling tua itu datang. Itu maknanya di kamus yang paling tepat. Oke, kemudian masih banyak sampai D ya. C. Jika mudhof kepada isim nakirah. Jika mudhof kepada isim nakirah, maka wajib mufrad dan mudzakkar. Contohnya, Aisyatu a'lamu nisa'in. A'lamu nih wajib mufrad, dia mufrad dan mudzakkar. A'lamu nisa'in fil hadis. Jadi Aisyah orang yang paling tahu atau perempuan yang paling tahu dalam perkara hadis. Kemudian Umar bin Al-Khattab a'dhamu syuhada. Ini Umar ibn Al-Khattab a'dhamu. A'dhamu itu orang yang paling agung. Atau di kamus
a'dhamu itu sebesar-besarnya syuhada, gitu ya. Sebesar-besarnya syuhada. Umar bin Khattab sebesar-besarnya syuhada, maksudnya apa ya? Nah, belum tahu. Jadi mungkin dia yang paling banyak pahalanya itu syahadanya atau apa, belum paham maksudnya. Satu lagi, Dek. Jika mudhof kepada isim ma'rifah, tadi kepada isim nakirah ya. Jika mudhof kepada isim ma'rifah, maka nau atau jenis dan bilangannya, adadnya bebas. Artinya kemudian pengulangannya. Misal, anta afdhalun nasi fi hadhil qaryah. Kamu orang yang paling utama, manusia yang paling utama fi hadhil qaryah, di kampung ini. Apa artinya? Anta afdhalun nasi fi hadhil qaryah, kamu semulia-mulia manusia di kampung ini. Nah, afdalu itu semulia-mulia, yang paling utama, yang paling mulia, gitu ya. Kemudian at-ta'iratu asra'u wasaili al-muwasalat. Pesawat itu apa namanya? Secepat-cepatnya sarana transportasi. Muwasalat artinya transportasi ya. Jadi secepat-cepatnya transportasi. At-ta'iratu sur'ayat wasaila al-muwasalat. Pesawat secepat-cepatnya sarana transportasi. Tapi di sini ma'rifah, maka nau jenis dan adatnya bebas. Maksudnya dia boleh mudzakkar dan boleh muannas, itu maksudnya ya. Boleh mudzakkar dan boleh muannas. Jadi kalau asra'u dia mudzakkar, kalau sur'ayat dia muannas, itu berarti ya. Jadi asra berarti sur'ayat, itu muannas. Baik. Insyaallah pekan depan kita teruskan ke nomor 6 ini ya, isim zaman, masih di isim mustaq. Ada pertanyaan sampai sini silahkan. Tandain halaman 30 ya, halaman 30 nanti. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Jelas nggak apa yang kita bahas? Nah, ini harus diulang-ulang karena banyak materi ya. Nah, saya. Kalau nggak diulang-ulang lepas nih, Pak. Nah, saya. Tapi ini bagus juga ya, pengetahuannya bagus juga nih. Buku Mukhtarat termasuk buku yang bagus ya, bagus bagi pemula ini. Detail itu yang Ustadz terangin di sorot-sorot lanjut yang saya nggak ngerti ternyata ada di sini ya. Nah, pembahasannya di sini sama. Baik, ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau tidak ada kita cukup ya. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan saja untuk muhtaratnya. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Mudah-mudahan hari ini bisa diambil manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.